Baru pertama kali ngeluarin lagu itu 2019 Untuk single untuk single. dari 2009 sampai 2019 dan single pertama yang berjudul Yang enak-enak, yang enak-enak. yang enak-enak judulnya. Kan hip hop itu terbentuk terjadi gara-gara orang kulit hitam cara yang menuntut gitu sama orang-orang kulit putih. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Rewang Ngobrol bareng gua Mol. Kali ini gua akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku hip hop di Palembang. Ada Muhammad Ipang Zulkarnain, a.k.a. Ipang Brain. Yoi. Yoi. Apa kabar, Bang? Baik, baik. Baik. Pertanyaan pertama, siapa sih Ipang? Ipang itu nama saya sendiri. Nama saya sendiri. Yoi. Oke. Ipang, kok bisa tercetus nama Ipang Brain itu dari mana? Itu dari abang ya. Abang itu salah satu artis graffiti di Palembang. Oke. Dia itu pakai nama Indom Brain gitu. Oh, Indom Brain. Indom Brain. Oke. Nah, itu abang. Abang itu abang kandung atau? Kandung lah. Oh, kandung. Kita Oh. cuma dua saudara ya. Dua saudara memang bergerak di bidang itu semua ya. Memang masih ada apa ya? Masih ada satu jalur antara graffiti sama hip hop. Yoi. Bener kan? Hip hop sendiri lahir dicetus oleh DJ Cool di 1970-an di Amerika Latin. Nah, kalau untuk di Palembang sendiri, Bang. Siapa sih pencetus pertama kali? Oke, kita jangan dulu ngomong Palembang. Kita di Indonesia. Tadi gua baca-baca ada Benyamin Sueb untuk pertama kali. Yoi. Tapi bisa dibilang ya makin kesini yang dikenal oleh orang-orang nih Iwake. emang Iwake. Jadi Itu pelopor lah bisa dibilang. pelopor untuk di Yoi. Indonesia ya. Nah, sudah masuk di Indonesia. Abang sendiri ngikutin hip hop nih dari tahun berapa sih? Dari SMP. Dari SMP. SMP itu 2009. Muda masih berarti. 2009. 2009 SMP ngikutin pertama kali yang dilihat, yang didengar. Dengernya ini kemarin tuh waktu SMP tuh dengarnya bandnya Trapis satu lagi tuh siapa itu namanya? Apa ya namanya? Mungkin lupa lah 2009. Udah 11 tahunan. Lebih malah. Nah, itu pertama kali denger di situ dia tuh ada rap gitu. Di salah satu lagunya Ada lirik, ada rappernya yang masuk. Oke. Yang ngisi. Lupa nama rappernya sampai SMP lah itu. Terus lama-lama denger Eminem, denger Eminem, denger Snoop Dogg. Banyak referensi lain. Banyak yang lain. Banyak. Setelah kita pengen tahu satu, kita tuh pengen tahu banyak sebenarnya. Oke. Karena penasaran tadi. Jadi rasa penasarannya itu besar karena ingin tahu. Ngulik lagi. Ngulik Oke. lagi. Oke, itu pertama kali yang didengar. Nah, makin kesini abang masuk di ranah itu ya. Itu di tahun berapa? Itu 2000, baru pertama kali ngeluarin lagu itu 2019 Untuk single untuk single. dari 2009 sampai 2019. Itu belajarnya prosesnya memang susah buat dijelasin lah. Oke. Gitu. 2019 berarti cukup lama, 10 tahun. Selama itu jadi pendengar. Itu mulai rekodnya itu 2018 sebenarnya. Cuman belum berani ngeluarin lagunya. Dikarenakan Dikarenakan kayaknya masih kurang lah ya. kurang untuk di Palembang atau ini lirik. Seluruh lah. Buat di Indonesia, di Palembang aja kurang, apalagi di Indonesia kan. Jadi di ini lagi, di apa?
buat lagu baru lah. Itu Oh, percobaan doang. Itu percobaan doang. Percobaan. Itu yang percobaan itu apa nama judulnya? Judulnya apa ya? Lupa kalau judulnya itu belum jadi. Oh, cuman apa liriknya aja. Lirik, Oke. recordingnya sudah. Udah mastering segala macam udah semua. Buat lagu pertama itu 2019. 2019. Heeh. Dan single pertama yang berjudul Yang enak-enak. yang enak-enak. Yang enak-enak judulnya. Kenapa judulnya yang enak-enak? Apa mungkin 2019 itu lagi ngetop-ngetopnya yang kayak gitu? Karena banyak orang tuh mikir yang enak-enak itu mungkin dalam Clickbait mungkin ya. mungkin seks mungkin ya orang mikir. Oke, iya Tapi sih. kita tuh kalau pas denger lagunya Oke. nggak ada bahas-bahas seks sama sekali, nggak ada itu. Itu lebih ngarah kemana tuh isi dari liriknya tuh? Lebih ke liburan ke pantai. Oh, Kan enak tuh liburan ke pantai. holiday ya, holiday. Oke, iya sih enak itu. tuh liburan ke pantai. Terus dari single pertama 2019 Heeh. terus sekarang ini udah berapa udah berapa single yang dikeluarin? Single udah mungkin 14 mungkin 14 single. 14. Oh iya, disclaimer juga untuk teman-teman, abang nih di apa ya, diwadain oleh namanya PGA. PGA itu apa? Poison Poison Government Alliance. Itu apa sih PGA tuh? Itu kita tuh, itu bukan kita sih, saya itu. Oke. Jadi saya tuh ngelihat salah satu ada orang demo gitu di tahun 90-an, ada orang demo pakai kata-kata Poison Government Alliance itu. Oke. Dia tuh bawa poster gitu. Jadi terinspirasi dari poster-poster orang demo itu. Di demo di luar Di atau Amerika. Oh, di Amerika. Oke. Karena kan memang rasisme orang-orang kulit hitam. Oke, iya, iya. Kan hip hop itu terbentuk terjadi gara-gara orang kulit hitam Iya, iya. cara yang menuntut gitu sama orang-orang kulit putih. Dari itu PGA itu jadi bisa dibilang tercetusnya gara-gara poster itu. Poster itu. Nah, PGA sendiri Bang, itu tuh sebagai wadah atau apa sih? Banyak orang-orang yang nggak tahu kan, PGA itu sebagai wadah atau untuk anak-anak hip hop di Palembang atau komunitas atau apa? Sejenis apalah PGA? PGA itu bisa dibilang homies lah. Homies. Homies lah. Buat teman-teman deket. Teman-teman deket tapi yang di ranah yang sama. Ada juga cuman buat nge-crew doang. Oh, nge-crew. Kalau ada acara. Oke. Jadi Jadi butuh bodyguard kan. kalau kehidupan hip hop sendiri gimana sih Bang? Dari oke, kita bilang dari Amerika nih. Dari Amerika lah. Abang sendiri ada nggak kayak menerapin gaya-gaya kehidupan dari Amerika Latin itu di Palembang? Kan culture-nya beda nih. Ada nggak yang abang terapin? Kayak contohnya atau dari segi apa outfit atau apa gitu? Hampir semuanya saya ikutin. Saya ikutin. Dari style sampai gaya hidup lah. Yang nggak bisa di-share ya? Yang nggak bisa di-share. Nanti nonton inilah film-filmnya itu. Oke, dari PGA tadi kan Ipang Brand. Yoi. Ipang Brand ada kalau untuk di hip hopnya namanya Dead Glock. itu apa sih Dead Block? Dead Glock itu saya ini suka iseng sebenarnya. Iseng. Nama Poison itu buat dari demo orang-orang bawa poster. Kalau Dead Glock itu tuh saya tuh waktu SD sampai SMA itu nakalnya, nakal parah. Nakal parah. Jadi saya tuh pernah bilang kalau senakal-nakal saya tuh nggak mau nembak orang, walaupun saya tuh, aduh, nggak enak lagi. Oke. Saya nggak mau nembak orang, jadi kalau memang laki, Ya. adu tinju aja gitu. Oke. Makanya saya tuh bilang, Dead Glock itu nggak perlu pakai senjata, lo bisa pakai tangan doang. Oh, dari situ. Dari tertentu. situ. Oke. Karena saya masuk yang hobi juga mungkin ya. Hobi bertarung. SMA pindah 4 kali. SMA pindah 4 kali. Iya SMA. Terakhir SMA man. Terakhir di dekat rumah itu Muhammad D1. Oh, Semamsa. Semangsa. Dari 4 sekolah negeri yang dijajah itu.
Akhirnya pindah ke swasta ya. Iya, Kasusnya sama semua itu. bertarung gitu. Ngobatin orang. Hampir rata-rata kasusnya sama semua. Iya, sih. Namanya kenakalan remaja ya. Yoi. Tapi nggak sampai sekarang kan. Jadi kalau ditanya kayak formal kayak radio gitu misalnya. Oke. Saya jawabnya kalau deadlock itu apa? Deadlock itu ibaratkan saya tuh nggak perlu senjata, tapi saya tuh perlu kata-kata. Wah. Itu bahasa Bahasa halus halus lah. Deadlock sendiri udah ngeluarin single sekitar 14 tadi. Sekitaran 14, kurang lebih 14. Salah satunya yang baru-baru ini ada HU apa? Single yang terbaru ini? Oh, itu Bokul itu. Oh, itu Bokul. Itu Bokul. Kalau single saya itu yang terakhir itu sama salah satu rapper dari Flores. Dari Flores kemarin itu. Oke. Namanya Carnivorasta. Itu baru rilis 6 bulan yang lalu lah mungkin. Terakhir saya rilis lagu. Mungkin bulan 12 mau rilis lagu lagi. Mantap. Gokil. Nah, Abang sendiri kalau nulis nih kayak lirik-lirik gitu, biasanya terinspirasi dari cerita hidup atau memang dari apa yang dirasain dari sekarang atau apa sih? Keluh kesah lah biasanya banyak. Keresahan Keresahan dalam hidup. Oke. Dalam kawan curhat, apa yang saya jalanin. Dari 14 single itu kebanyakan ke arah mana sih ceritanya atau memang nyambung dari 14? Enggak, beda-beda emang. Oh, random. Kadang cerita tentang kawan, kadang cerita tentang kehidupan, kadang tentang cinta juga pernah. Oh, saya pernah. ikut. Satu lagu lah pernah sempat galau lah itu. Jatuhnya. Biasanya gitu ya. Oh, anak-anak musik kalau memang lagi galau biasanya ya nulis-nulis Iseng-iseng lah lagu. Iseng-iseng ya. Yang paling pecah, Bang. Yang paling Banyak lah yang nontonnya itu. iya bisa. Bisa dibilang gitu lah ya. Judulnya Buanglah Resah itu. Buanglah resah. Iya, itu 2020 apa terakhir 2020-an lah kayaknya. Oke, 2020-an. Itu yang nontonnya hampir 43.000 Di YouTube. di YouTube. Oke. YouTube-nya apa namanya? Poison Government tadi, Oh, PGA. PGA. Kalau ngupload itu YouTube di PGA pasti. Oke. Subscribernya udah 1000-an. Udah bisa monetize itu. 14 single, oke. Kalau dari kan ada Deadlock, ada Bokul juga ya. Bokul itu grup. Bokul itu apa? Bokul itu grup. Grup dari ada siapa aja di grup itu? Ada saya sendiri Deadlock, terus ada teman juga namanya Dani aka Simetri, ada Simetri? juga Simetri, ada juga Farhan aka Sawi Beats. Oke. Jadi Kita tuh bertiga. Jadi Farhan tuh yang DJ, oke. aku sama Dani tuh yang MC-nya jadi. Oh, itu sering main juga ya? Paling sering manggung tuh Bokul emang. Ya, paling enak lah ya. Nah, kalau misalnya Bokul sendiri, Bang, dengan Deadlock ini lamaan Deadlock atau Bokul? Lama Deadlock. Lamaan Deadlock. Baru bikin 4 single gitu, terus baru bentuk yang namanya Bokul. Itu Bokul tuh apa? Nama? Bokul itu kalau bahasa slangnya Palembang ya. Hah? Mumpung di YouTube juga kan. Iya. Kalau di radio itu kita ngomongnya bocakul. Oh, bocakul. Kalau di YouTube? Kalau di YouTube kita bisa bilangnya kalau bahasa slangnya itu jajan lah. Oh, itu bahasa mana Bokul? Slang Palembang lah itu mungkin si Indonesia juga pakai lah. Oh, Dunia-dunia gelap mungkin oke. paham. Itu kok ada 11-13, Bang? Setiap nama itu. Kecuali Deadlock ya. Markas lah itu. Rumah saya sendiri. Nomor rumah Nomor rumah. 11-13. Nomor rumah. Oh, kirain ini apa waktu pencetusan nama itu 11-13 mungkin. Enggak lah. Enggak. Biar enak disingkat kan PGA 11-13. Oke. Nah, kalau di Palembang sendiri, Bang, hip hop kan yang kita tahu nggak easy listening ya. Yoi. Nah, kalau misalnya di Palembang sendiri, waktu Abang perform atau lagi perform, kan banyak nih yang nggak denger atau mungkin ngikutin musiknya aja, beat musiknya. Banyak aja. gitu lah. Ya. Banyak. Itu gitu. gimana sih abang melihatnya atau?
mungkin itu masalah waktu doang cuman. Waktu. Masalah waktu doang. Oke. Kalau mereka semakin dikasih yang kayak gitu terus setiap Diedukasi terus? Diedukasi terus. Oke. Mungkin mereka paham nanti sendiri. Mungkin akan banyak pelaku yang pengen nge-rap lah. Tapi makin kesini kan tadi sebelum tag kan abang bilang banyak yang DM katanya mau nge-rap segala macem lah. Iya, gitu. banyak lah. Itu gimana sih bang? Atau mau masuk dari ruang lingkup PGA ini? Atau memang ada pilihan-pilihan abang gitu? Mungkin 2022 itu nanti 2022 itu Oke. bakal saya tuh pengen rilis anak-anak yang pengen nge-rap lah. Tapi beda sama PGA. Kita tuh mau bikin generasi lah jatuhnya. Oke. Bikin generasi lah jatuhnya. Untuk anak-anak yang zaman sekarang yang ingin. Yang ingin Oke. nge-rap, kita bikinin wadah lah nanti. Oke. Belum tahu juga saya itu namanya apa nanti itu belum tahu juga. Abang tuh pas waktu mau terjun di dunia ini, untuk pertama kali itu apa sih yang dilakuin? Atau memang belajar nulis lirik dulu, atau tahu dulu sub genrenya atau gimana? Ngulik dulu lah makanya tadi lama ngeluarin lagunya kan. Ya. 2019 baru keluarin single itu gara-gara banyak nguliknya, jadi keenakan ngulik lah jatuhnya. Oke. Keenakan ngulik lah jadi itu ya. Kayak ngulik sampai lupa bikin lagu. Baru Biasanya nguliknya di YouTube. di YouTube, beli-beli kaset hip hop. Oke. Banyak tuh di Instagram lah yang jual. Ya, Di ya, ya. Instagram banyak tuh yang jual. Dari kaset itu ngulik, ada lagi hip hop yang tahu, wah ini asik nih. Ayolah yang gini lah, asik lah gini lah. Banyak lah jadi, beda-beda lagi. Tapi gokil sih kalau dari SMP dengerin hip hop kan jarang. Apalagi anak-anak sekarang kan. Ya banyaknya yang cinta-cintaan, yang galau-galauan. Sampai kapan ini bisa diterima easy listening lah untuk culture-nya Palembang. Semakin banyak pelaku, semakin banyak lah mungkin. Semakin banyak pelaku yang ngelakuin hip hop ini, Oke. mungkin bakalan banyak yang terdengar misalnya dari rombongan yang ini ada yang nge-rap, dari Ya. rombongan ini ada yang nge-rap, mungkin bakal paham mereka, bakal Oke. kumpul jadi satu mungkin. Mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi mungkin. iyalah kalau Bisa aja itu. ya. Nah, mungkin kan kalau dulu jadi bahan cengan hip hop ini dengan rapper-rapper yang kata kalimatnya yang tek 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 tek, tek. Apa sih ini tekniknya tuh? Mumble namanya. Mumble rap. Mumble rap. Iya, benar. Nah, mungkin kan kalau dulu tuh bahan cengan kan. Mungkin makin di sini orang-orang open minded melihat hip hop ini. Nah, kalau abang sendiri makin di sini dengarnya orang yang open minded yang itu gimana sih bang melihatnya dari fenomena yang abang sendiri pasti pernah dong dicengin kayak gitu. Itu gimana? Apa lah hip hop ngapain? Kita jangan lah ya, jelasnya. Kita tuh santai aja lah, santai aja. Biarin orang ngeceng sampai dia paham bahwa arti apa yang saya jalannya selama ini. Keren. Berarti salah satu jalan abang mungkin sampai ke depannya di ranah ini terus. Sampai tua mungkin. Sampai tua. Sampai tua. Saya tuh mau bikin legacy lah di Palembang. Legacy tentang Buat orang-orang yang pengen nge-rap nanti nggak pengen jadi legend tapi pengen dikenang di Palembang. waduh. Oke, keren. Nggak pengen jadi legend tapi pengennya dikenang di Palembang. Itu salah satu poin paling atas lah ya. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Untuk role model sendiri bang, kalau di hip hop siapa? Nipsey, Tupac, Nipsey, oke. ORNG, banyak. Yang role Itu model. lebih seneng rapper-rapper LA sih jatuhnya. Oh, Memang dalamnya di situ. Jadi semakin kita tuh banyak denger, semakin kita tuh tahu apa selera kita iya sebenarnya. benar. Dan saya tuh milihnya itu. Ada kayak perbedaan nggak sih kalau misalnya dari LA atau dari negara-negara lain? Ada yang kayak Musiknya mungkin beda. musik dari segi beat atau apa? Beat, mungkin isi lirik. Biasanya kalau di LA kan gangster, Ya, kejahatan apalah, tapi hip hop itu intinya dalam satu bahasa itu tuh tetap orang kulit hitam yang buatnya memang. Mau gimana aja memang orang kulit hitam memang. karena buat. terpencetus pertama kali kan untuk apa ya?
mendemokan dari aspirasi orang-orang kulit hitam ya. Bener. Oke. Jadi kedepannya katanya tadi pingin bikin single Bikin single bulan 12 lah mungkin bulan 12. dirilis. Bisa di-spill atau lirik-liriknya gitu. Kalau lirik, Tentang apa sih? tentang hidup itu nggak perlu ada yang lo kejar, tapi lo butuh tujuan buat hidup. Jadi abang sendiri sudah mengenal lah arti hidup itu apa? Mungkin setengah hidup saya ini untuk hip hop lah mungkin sekarang. Oke, kalau di Black badannya nih hip hop, bukan lagi darah. Tapi makin kesini abang banyak nih kayak perform di mana-mana gitu. Tapi kan sekarang udah coffee shop, Udah coffee mulai shop, ngerti lah, iya udah mulai ya. paham. Karena mungkin ngeliat orang di Jakarta juga Iya. udah berkembang, ada hip hop nih main di kafe, kita mau juga lah. Iya. Banyak lah yang gitu, bilang Banyak, gitu ya. banyak ya. Ya thanks to lah buat teman-teman juga yang punya coffee shop. Yoi. Siapa tahu bisa Bisa ngundang lah, ngundang ya. bisa ngundang lah. Biar gaul. Nah, kalau misalnya subgenre sendiri, Bang. Hip hop ini ada kalau abang sendiri main di subgenre apa? Kalau saya tuh G-Funk lebih senangnya. G-Funk. G-Funk. Itu apa sih kalau orang-orang awam itu nggak tahu? Kayak apa lah? G-Funk itu kayak Iya. apa? G-Funk itu ya musik funk, tau kan musik funk, cencet. Banyak lah musik funk Iya. yang suka di bar, Iya. di kafe. Sedikit direnovasi dikit. Oke. Itu sebenarnya bisa diisi hip hop. Oh. Hip hop itu bisa dari musik pop bisa diisi sama rap. Dari musik jazz bisa diisi. Makanya ada jazz rap. Iya. Banyak kan? G-Funk itu termasuk salah satunya itu. Kalau di Indonesia, Bang? Yang G-Funk gitu. Nah, Sakala mungkin namanya. Sakala itu salah satu membernya Boss Got No Brain. Oke. Dari salah satu legend dari pesta rap tahun 90 dia udah Iya. nge-rap. Nah, kalau hip hop ini kan bisa dihubungkan, dikorelasikan dengan graffiti, dance, DJ, bisa semua itu ya? Bisa. Memang 4 culture itu nggak bisa pisah itu. Apa aja itu, Bang? Dance, MC, ialah rap tadi. Oke, DJ, graffiti. Oke. Kayaknya abang sendiri hobi juga tuh ini graffitian. Coret-coret doang. Coret-coret doang hobi. Coret doang. Tapi yang mendalamin abang-abang tadi. Abang tadi. Oke. Indom Brand. Oh, Indom yang Brand. yang gambarnya tuh harimau Sumatera itu. Bang. Karakternya harimau. Iya sih. Mm-mm. Sering lihat di Tembok-tembok iya, Palembang lah. iya. Mantap sih. Harapan abang sendiri kalau ke depannya. Buat hip hop. Semoga semakin banyak yang suka hip hop, semakin banyak yang pengen jadi pelaku. Buat apa kalian tuh jangan jadi contoh lah. Dari 2009 sampai 2019 itu jangan jadi contoh. Tapi kalian tuh harus lebih cepat. Karena zaman ini semakin maju. Iya sih. Apalagi kan makin canggih, bisa diulik dari YouTube ataupun itu ya. Nggak perlu pakai CD kayak kita dulu. Iya kan? Nggak Abang kan perlu beli CD dari mana-mana lagi. kan. Beli CD, beli kaset kita. Sebelum mengenal hip hop katanya abang tuh sempat ngeband. Emang bener? Dulu ngeband gagal lah itu. Band gagal aja. Maksudnya pernah denger nih ya. Hip hop ini salah satu idealis abang yang pernah gagal waktu saat ngeband. Jadi zaman dulu kan susah buat nemuin beat. Siapa yang bikin beat? Kita nggak tahu siapa yang bikin beat. Oke. Jadi saya tuh bingung gimana ya mau nge-rap di Palembang ini nggak ada yang bikin beat lagi. Jadi saya suruh lah. Dan dia juga ada kemauan bikin lagu rap tadi. Oke. Ialah si Sawi. Itu 2016. Itu kok bisa ketemu tuh dari mana? Sawi itu Temen sekolah. Temen sekolah. Kebetulan nguliknya bareng sama dia tuh. Oh, dari 2016. Dari 2016 nguliknya bareng sama dia. Dia bikin beat,
saya nge-rap. Oke. Orang dua sebenarnya. Itu dulu. Dulu tuh awalnya orang dua. Orang dua, saya sama Sawi doang. Terus ada yang lain, ada temen-temen lama yang ketemu. Wih nge-rap sekarang, cuy. Pengen lah nge-rap. Ayo lah bro, nge-rap bareng lah. Tapi gua sendiri bang dengar lo-fi itu termasuk ini nggak sih? Termasuk hip hop lah itu. Termasuk hip hop. Bisa dibilang termasuk hip hop lah. Kan sekarang kan lagi banyak nih. Di kafe-kafe Oh, kan. lo-fi gitu kan? Lo-fi, heeh. Iya sih. Banyak sih boom bap, Jifang itu termasuk masuk genre-genre beatnya juga bisa dibilang gitu. Lo-fi? Heeh. Lo-fi iya sih. Lo-fi itu yang klasiknya lah bisa dibilang. Oh klasik itu. Heeh, jadi kan banyak sampel, dia Iya. sampling, heeh. Lagu-lagu lama yang udah pernah rilis. Kan makin kesini kan banyak teman-teman juga yang dengerin lo-fi karena enak beatnya tuh. Slow, chill buat gitu. ngopi, buat ngobrol. Iya benar. Jadi kalau misalnya di apa tentang kehidupan nih bang, abang kan udah di ranahnya hip hop gitu kan. Hip hop tuh bisa nyangkut nggak sih di kehidupan sehari-hari? Bisa banget malah. Dari segi apa orang awam bisa melihatnya? Mungkin yang paling simpel gaya mungkin ya. Gaya. Style mungkin. Oke. Mungkin dari style. Mungkin orang awam nggak pede pakai baju besar, mungkin kita pede aja. Oh karena yang memang harusnya gitu. iya. Terus emang rulesnya hip hop tuh apa sih? Terus hip hop itu gimana ya? Susah dijelasin, banyak itu teorinya itu. Mungkin basicnya yang ini Mungkin gaya hidup. gaya hidup. Hip hop itu yang penting gaya hidupnya real. Wah, cocok itu hip hop itu. Nah kalau abang tadi notice kalau dari gaya, dari pakaian misal. Nah sekarang kan banyak nih anak-anak yang baru meranjak dewasa yang pakai baju Eminem, Tupac. Itu gimana bang melihatnya? Padahal itu dia pun nggak tahu itu tuh siapa gitu. Itu gimana sih? Mungkin dari situ mereka mau ngulik. Tapi kan ada beberapa yang Ada beberapa yang cuman gaya doang. Oke. Kayak baju doang nggak tahu artinya. Kayak, mungkin mereka itu pengen keren, tapi bingung caranya gimana. Terus karena kan banyak desain makin kesini kan arahnya ke apa? hip hop lah. Iya. Mereka tuh kayak ada hasrat pengen nge-rap atau nggak tahu gitu. Bingung saya jadi. Ada hasrat pengen nge-rap atau cuma pengen gaya. Jadi bingung zaman sekarang itu. Bedain yang mana rapper, yang mana orang cuma gaya doang. Oke. Kalau bisa dibilang rapper tuh, apakah harus ada single? Apakah memang dia cuman ikut terjun di dunia itu? Bisa dibilang rapper tuh apa? Bisa Atau sekolah dulu atau apa? nge-rap harus ada lagu lah minimal. Single lah ya? Minimal ada single lah, 1-2 lah. Tapi kalau lo abis itu ninggalin hip hop, lo cuma buat keren-kerenan doang. Kalau lo terus lanjut dari satu lagu ke lagu berikutnya itu, berarti hip hop itu lebih dari pacar kayaknya. Keren gokil sih. Iya sih, kalau untuk di Palembang kan kalau bakso Palembang itu agak susah lah. Susah ya? dijelasin, Susah. Cara Abang ngedukasi teman-teman yang ingin mengenal ini? pengen kenal rap gitu. Iya. Mungkin dari cara mereka tuh nanya, "Bang, gimana sih nge-rapnya?" Atau mereka pengen ngulik sendiri boleh. Lebih bagus gitu soalnya saya nggak ada guru sama sekali di Palembang. Nggak ada guru. Nggak ada guru sama sekali. Jadi ngajarin otodidak? nge-rap. Otodidak. Memang belajar dari awal tuh saya tuh seneng freestyle. Jadi setiap beat itu saya nge-rap. Oh. Kalau contohnya gitu? Misalnya dikasih beat. Walaupun cuma beatbox doang saya tuh bisa nge-rap. Nggak ada musik pun saya tuh bisa nge-rap. Intinya abang tuh basicnya bisa nge-rap gitu? Belajar suka nge-rap aja. Misalnya ada rapper nih, lagunya saya tiru-tiru. Lama-lama saya tuh bisa. Oh, karena di freestyling gitu ya? Di freestylein beatnya itu. Oke. Misalnya pas bagian instrumentalnya, ini ada orang ini yang nge-rapnya nih misalnya. Lagu Eminem misalnya. Kita cari nih di YouTube instrumental Eminem lagunya apa gitu kan. Iya. Abang yang ngisi liriknya? Kita ngisi Oke. liriknya. Kebanyakan freestyle kebanyakan.
Kebanyakan freestyle. Kebanyakan freestyle. Untuk lomba-lombanya sendiri bang di Palembang udah ada belum? Banyak, Banyak. tapi nggak terlalu ya, misalnya kayak 5 tahun sekali, 4 tahun sekali mungkin. Oke. Mungkin kan PGA bisa kerjasama dengan siapa gitu kan ngadain lomba-lomba kayak gitu. Mungkin untuk next, mungkin. iya untuk teman-teman kan project-project kan kayak gitu kan. Saya juga sampai pernah gara-gara nggak ada lomba battle gitu di Palembang, jadi saya tuh ikut ke Jakarta kemarin battle. Oh sempet keluar. Keluar kota kemarin Oke. ke Jakarta, ikut battle di Fluff. Oke. Tuh Itu dinilainya dari segi apa sih? Atau lirik atau beatnya sesuai beat? battle, jadi gua sama lo itu saling ngata-ngatain. Oh, ya oke paham. Jadi nextnya bakal ngapain ya bang? Bokul bakalan ngeluarin album di tahun depan. Bokul. Terakhir Bakal ngeluarin kaset kita. terakhir kan single ya? Terakhir single, nanti bulan 12 mau bikin single lagi. Oh, Bokul untuk di Bokul itu singlenya di Bokul bakal ngeluarin album di tahun depan. album tahun depan. Single di bulan 12. Single itu saya solo sendiri, Oke. Deadlock sendiri. Berapa lagu tuh albumnya Bokul? 8 mungkin kalau nggak 9. Abang semua tuh yang nulis atau teman-teman juga? Saya sendiri yang nulis. Untuk lirik abang. Tapi kalau untuk yang beat itu ada Sawi sama Sawi sendiri. Dani juga nge-rap nulisnya sendiri. oh Masa nge-rap ditulisin kan nggak lucu. iyalah gokil sih. Ya Kalau kata hip hop tuh ghostwriter namanya. apa itu ghostwriter? Rapper yang ditulisin. Oh, Ada itu ada sampai istilah-istilah yang kayak gitu. sampai ada bayaran, bro. Memang ada khusus untuk penulis. Ghostwriter namanya. Jadi kau pengen nge-rap, kau bisa nge-rap, Tapi nggak bisa nulis lirik. nggak bisa nulis lirik, ditulisin sama orang, kamu tinggal record, ada lagu. Oh, Gampang kan? iya sih. Nggak perlu rules, nggak perlu dalemin hip hop, tiba-tiba tulisin lagu, tiba-tiba nyanyi, banyak sekarang. Tapi abang sendiri melihat fenomena itu gimana? Yang ditulisin kayak gitu. Santai lah, itu kan pilihan mereka itu buat ngebohongin diri mereka sendiri. Bohong lah itu jatuhnya. Iya benar. Orang taunya keren, nggak tahu dia cuma gaya-gayaan doang. Tapi stigma orang tuh melihat hip hop tuh kenapa sih rapper itu keren? Kayak dulu tuh misalnya di zaman-zaman 2012, 2013 anak-anak yang ngeband tuh pasti dilihatnya keren, ganteng, banyak ceweknya. Stigma orang tuh pasti gitu. Kalau rapper kan pasti keren, hypebeast lah bisa dibilang. Oke. Abang nerima nggak dengan statement itu? Enggak. Kenapa? Karena nggak semuanya ganteng, nggak semuanya keren. Keren. Kan keren itu kan beda-beda pandangan dari orang. Iya. Mungkin keren itu banyak versinya, mungkin Iya sih. Standarisasinya kan beda-beda. Kan? beda-beda. Mungkin bagi orang keren, bagi orang satunya mungkin nggak keren. Iya. Wishlist yang abang pengen abang capai untuk kedepannya apa sih? Dari segi ranah hip hop nih. Pengen Palembang ini maju aja hip hopnya. Pengen didengar seluruh Indonesia lah hip hopnya. Saya tuh nggak mau keluar kota gara-gara itu tujuan saya di Palembang. Oh, gara-gara itu. Gara-gara saya tuh pengen hip hop Palembang ini didengar di seluruh Indonesia. Oh. Kan selama ini kan nggak ada tuh yang kedengeran di seluruh Indonesia nih. Ya, masih di ranah di Palembang, doang ya. cuman. Tapi makin kesini kan udah tadi apa penontonnya 40.000 lebih kan dengan single apa itu tadi? Buang resah. Buanglah resah. Akhir ini Bokul yang holiday. Ya, yang Itu holiday. mantep sih beatnya. Kayak main GTA ya. Tapi kalau tek-tek kayak gitu bang, misalnya kayak bikin video klip gitu, memang ada teman-teman juga yang ikut support gitu. Banyak yang support itu. Dari ya makanya kita tuh PGA tuh geng, bisa dibilang geng lah. Jadi dalamnya ada yang bisa moto, ada yang bisa. PGA tuh ada berapa orang sih? Kalau buat yang nge-rapnya dong
yang nge-rap sama beatmaker lah bisa dibilang. Talent kita bilang talentnya dulu. 6 lah, 6. 6 orang. Ada siapa aja tuh? Ada saya sendiri Dead Oke. Glock, ada Symmetry, Ya oke. ada WIM, WIN. ada juga OJSC, Oke. ada Sawi Beats, Yang beatmakernya cuma Sawi. Sawi, Juan, Oh Juan. ada juga Tremajor, Diki. Oke. Dari keenam itu mungkin kan abang tadi bilang bisa dibilang geng ya. Geng lah bisa Mungkin dibilang. itu pemikirannya sama ya. Emang kita pengen majuin hip hop di Palembang, itu tujuannya cuma. Tujuannya itu cuma. Tujuannya itu cuma biar Indonesia tuh dengar, oh di Palembang ada loh hip hop yang kayak kita ya. Kayak di Jogja, Jakarta. Iya. Di Palembang nih nggak kalah loh. Mereka nih bikin karyanya sama kayak kita loh. Kelasnya sama loh. Iya. Tapi kan lirik-lirik abang kan pernah hampir rata-rata ada yang masuk ke kayak ulu ke ilir. Ada beberapa abang notice dari segi Palembang ya. Karakteristik Palembang itu. Keras lah Palembang kan. Ya. Kalau Jakarta ada Jakarta keras, Palembang nggak kalah keras Oh mungkin. iya sih, bener itu. Kalau teman-teman di Palembang yang ingin main gabung-gabung nih sama anak-anak PGA, Boleh ngumpul. langsung ke Boleh rumah. kontak saya langsung, boleh ke rumah, boleh ngajakin saya nongkrong, boleh. Boleh. Ngobrol-ngobrol seputar hip hop. Humble pokoknya kakak nih. Jangan nilai orang sebelum mengenal. Bener. Kita DM dulu, jangan nilai foto. Kakak ini sombong, kakak ini mungkin nggak galak nerima aku, bahasa Palembang itu kan. Kakak nggak nerima. Jangan. Kau DM tuh, kau tuh termasuk gak berani. Kau udah tahu aku siapa, Iya sih. ya kan? Kau DM aku, kau tanya aku, tidak mungkin aku udah respect. Ya ada keberanian lah di situ ya. Dan jangan dilupain ya, etika lah. Attitude harus dijaga walaupun abang humble segala macam ya kita harus hargai sesama manusia kan. Yoi. Itu sih poinnya. Ya. Thank you Bang udah mau ngobrol-ngobrol di channel langsung ini aja. Cut lah. Langsung Namanya Teh ke Mall kan? ke mall. PTC. PTC ya? PTC yuk. Pokoknya teman-teman yang mau ingin dengar langsung ke channel YouTube ada di Rewang Ngobrol Yoi. bareng Ipang Brain, Bang Brain, aka Dead Glock. aka Dead Glock. Pokoknya teman-teman kalau mau ingin lihat dengar langsung ke YouTube-nya PGA dan Instagram-nya apa Bang? Bang Brain. Ipang Brain. Yoi. Oke. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you Bang. Yoi, sama-sama.